Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mesin diesel konvensional. Tak perlu berlama-lama lagi, mari simak video berikut ini. Gas. Baik, sebelum kita membahas mengenai unit mesin diesel ini, yang pertama saya akan memperkenalkan bagian-bagian dari mesin diesel konvensional ini. Yang pertama, di sini dari sini sampai dengan atas ini merupakan head cylinder atau kepala silinder. Lalu dari sini, dari atas ini, dari bagian ini sampai dengan bawah ini merupakan block silinder. Lalu yang paling bawah ini merupakan carter. Nah, di dalam mesin diesel konvensional ini terdapat unit mesin. Nah, unit mesin sendiri adalah bagian yang langsung menghasilkan tenaga. Nah, contohnya block silinder, kepala silinder, piston, connecting rod, crankshaft, flywheel, mekanik katup, dan camshaft. Setelah mengetahui bagian-bagiannya, sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari head cylinder. Di sini komponen head cylinder terdiri dari push rod. Push rod berfungsi untuk membantu menggerakkan katup untuk membuka dan menutup saluran udara dan bakar ke dalam ruang bakar serta mengeluarkan gas buang. Kemudian silinder head cover berfungsi sebagai penutup bagian dalam dari komponen mesin yang ada pada head cylinder. Kemudian nozzle. Nozzle berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Kemudian injektor pump berfungsi memberikan tekanan yang diperlukan untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin dengan presisi yang tepat. Rocker arm berfungsi untuk mentransmisikan gerakan dari camshaft ke katup agar katup dapat membuka dan menutup pada waktu yang tepat. Kemudian exhaust manifold berfungsi sebagai jalur untuk pembuangan gas dari sisa-sisa pembakaran bahan bakar di dalam ruang pembakaran. Oke, setelah tadi teman saya Arthur menjelaskan mengenai bagian dari head cylinder, ini saya akan menjelaskan mengenai block cylinder. Apa saja bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada pada block cylinder. Mari kita lihat. Terus pada block silinder terdapat komponen piston, yang dimana piston berfungsi menerima dan meneruskan tenaga pembakaran menuju poros engkol melalui batang torak. Nah, pada piston sendiri terdapat bekas kompresi atau ring kompresi yang fungsinya sebagai perapat antara piston dengan dinding silinder, sehingga tidak terjadi kebocoran campuran bahan bakar pada saat langkah kompresi dan langkah usaha. Dan lalu ada juga ring minyak atau pelumasan yang berfungsi untuk membentuk lapisan oli yang tipis antara piston dengan dinding silinder. Tujuannya untuk melumasi dan mencegah kausan yang berlebihan pada dinding silinder dan piston. Kemudian ada injektor pump, berfungsi memberikan tekanan yang diperlukan untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin dengan presisi dan timing yang tepat. Lalu ada nozzle yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Kemudian terdapat poros engkol yang berfungsi untuk merubah energi gerak yang diterima piston menjadi energi putar yang kemudian disalurkan ke roda gila atau flywheel. Lalu ada connecting rod yang berfungsi untuk menghubungkan piston dengan crankshaft. Connecting rod berperan penting dalam memindahkan energi yang dihasilkan oleh piston menuju ke crankshaft yang kemudian akan diubah menjadi gerakan. Kemudian ada flywheel yang berfungsi menyimpan tenaga putar atau inersia yang dihasilkan mesin pada langkah usaha agar poros engkol atau crankshaft tetap berputar terus pada langkah selanjutnya. Oke, kemudian di sini ada alternator yang dimana alternator terdiri dari beberapa komponen yaitu stator coil. Stator coil sendiri
merupakan komponen yang berbentuk kumparan statis yang berguna sebagai penangkap potongan medan magnet agar bisa menghasilkan arus listrik. Medan magnet harus berpotongan dengan kumparan. Lalu yang kedua ada rotor coil yang merupakan kumparan putar yang digunakan untuk menyediakan medan magnet di alternator. Lalu yang kemudian ketiga adalah brush atau sikat yang memiliki bentuk kotak kecil yang digunakan untuk menghubungkan arus listrik ke bagian rotor. Lalu ada alternator shaft yang merupakan penghubung antara pulai dengan rotor. Putaran alternator shaft ini dapat tersambung ke rotor hingga akhirnya rotor bisa berputar. Dan cara kerja alternator sendiri adalah dengan menghasilkan arus listrik dari stator coil yang kemudian diatur oleh IC regulator agar tegangan listrik yang dihasilkan tidak terlalu berlebih dan dapat digunakan untuk mengisi listrik pada aki dan dapat digunakan oleh komponen lainnya. Baik, setelah kedua teman saya tadi menjelaskan tentang blok dan head cylinder, di sini saya sekarang akan menjelaskan mengenai tentang bagian dari sistem pendinginan mesin konvensional. Fungsi sistem pendinginan yaitu digunakan untuk menjaga suhu mesin dalam batas waktu suhu operasi yang ideal. Komponen sistem pendinginan sendiri terdiri dari radiator, tutup radiator, upper tank, lower tank, upper house, lower house, kipas radiator, reservoir tank. Radiator sendiri berfungsi untuk mendinginkan air yang menjadi panas setelah beredar dalam mantel pendingin pada mesin. Lalu tutup radiator berfungsi sebagai penyeimbang tekanan dalam sistem pendinginan agar aki tidak mudah mendidih dan menimbulkan tekanan berlebih. Pada tutup radiator ada dua macam katup, yaitu katup tekan yang dimana mereka bekerja ketika mesin panas dan katup vakum yang akan bekerja bila suhu mesin kembali dingin. Lalu komponen lower tank adalah tempat menampung air setelah proses pendinginan terjadi yang terletak di bawah radiator. Selanjutnya kipas radiator berfungsi untuk membantu mendinginkan air yang ada pada radiator dengan menyerap udara dari depan ke belakang untuk mengalirkan udara ke sirip-sirip radiator agar pendinginan air dapat maksimal. Lalu reservoir tank berfungsi untuk menampung sementara uap air pada saat mesin panas. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang turbocharger. Mari kita lihat. Fungsi turbocharger adalah meningkatkan power atau daya mesin dengan jalan menaiki tekanan udara yang masuk ke dalam silinder. Komponen turbocharger sendiri terdiri dari turbin, kompresor, batang penyambung, dan juga biasanya dilengkapi dengan intercooler. Turbin sendiri berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik putaran turbin. Lalu kompresor berperan dalam mengubah energi mekanis menjadi energi kinetik aliran udara. Saat turbin berputar, kompresor juga ikut berputar, lalu mengisap dan menekan udara masuk. Kemudian batang penyambung antara komponen kompresor dengan turbin. Tujuannya yaitu agar keduanya saling terhubung dan bisa melakukan proses difusi sehingga dapat menghasilkan udara yang lebih banyak untuk membantu pembakaran bahan bakar. Kemudian intercooler berfungsi untuk mengecilkan molekul, menurunkan suhu udara dan saluran masuk. Semakin kecil molekul udara di intake, semakin besar molekul udara di mesin dan semakin kuat tenaganya. Prinsip kerja turbo cukup sederhana, yakni mengonversikan energi panas dan tekanan gas buang hasil pembakar motor bakar menjadi energi mekanis putaran poros untuk digunakan lebih lanjut mengompres,kan udara yang akan masuk ke ruang bakar melalui intake manifold. Nah, itulah penjelasan mengenai turbocharger sendiri. Baik, rekan-rekan saya menjelaskan tentang mesin, sistem pendinginan, sistem pemasan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang motor starter. Mari kita simak. Fungsi sistem motor starter yaitu untuk memutarkan flywheel atau poros angle pertama kali hingga mesin dapat hidup. Setelah itu terjadi siklus yang akan menghasilkan tenaga. Komponen motor starter dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian motor starter yang menghasilkan gaya putar dan bagian motor starter sebagai mekanisme pemindah tenaga. Komponen motor starter yang menghasilkan gaya putar terdiri dari yoke
Yoke dan Paul Core yang berfungsi memperkuat medan magnet yang ditimbulkan oleh Vettel coil. Lalu Vettel coil berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Biasanya digunakan 4 field coil atau 4 core. Kemudian armatur dan shaft berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar. Selanjutnya brush berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari field coil ke armatur coil langsung ke massa melalui komutator. Biasanya starter memiliki 4 buah brush. Yang berikutnya komponen motor starter sebagai mekanisme pemindah tenaga yang terdiri dari kopling starter berfungsi untuk memindahkan momen putar dari armatur shaft ke valve. Selanjutnya pinion gear berfungsi untuk meneruskan momen puntir dari starter clutch ke roda penerus atau ring gear. Setelah itu saklar magnet atau magnetic switch digunakan untuk menghubungkan dan melepas pinion gear ke atau dari roda penerus, sekaligus mengalirkan arus listrik besar pada sirkuit motor starter melalui terminal utama, atau dalam kata lain untuk mematikan dan menghidupkan arus secara magnetik. Lalu drive lever berfungsi untuk mendorong pinion gear untuk berkaitan dengan flywheel dan menarik pinion gear untuk melepas kaitan dengan flywheel. Kemudian armatur berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi mekanik dalam bentuk gerak putar dan sebagai pengerem ketika pinion gear lepas dari kaitan flywheel. Prinsip kerja motor starter sendiri yaitu dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau tenaga putar untuk menggerakkan atau memutar poros engkol agar siklus mesin terpacu sehingga terjadi pembakaran di dalam mesin. Baik, sekian dari penjelasan dari kelompok 4 mengenai mesin desain konvensional. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.